yang dia katakan itu tertunda 5 tahun, itu gara-gara Anies. Jadi Anies itu hantu, beneran itu. Hantu bagi pembangunan di tingkat nasional dan hantu bagi pembangunan di tingkat Jakarta. Hantu beneran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ini ada prediksi Mr. Q terkait Pilkada Jakarta ya. Pilkada Jakarta ini 11-12 sama Pilpres ya. Sayang sekali untuk kita lewatkan. Sangat menarik kali untuk kita bahas. Sampai-sampai di sini Mr. Q menyebut Anies Baswedan itu sebagai Anies Antu Baswedan. Dimana selengkapnya langsung aja kita saksikan video berikut ini. Itu kalau Jawa Tengah dan Jakarta, ini khususnya mengenai Jakarta ya, kan sebelumnya kan ada ide mengenai aglomerasi dan seterusnya. Ini Jakarta ini kenapa menjadi catatan penting? Kenapa penting ini? Makasih sudah mengingatkan. Mr. Q. Jakarta sebagai salah satu kota terpenting di Indonesia dan sampai hari ini masih menjadi ibu kota ya, belum jadi DKJ ternyata. Karena Jakarta tidak lagi ibu kota kalau Kepres atau Perpres IKN sebagai ibu kota itu udah dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Belum. Dan sampai sekarang belum. Gitu. Jadi pada hari ini kita masih tepat menyebut Jakarta ini sebagai DKI. Belum DKJ ya, DKI. Masih DKI. Nah, penataan DKI ini memang sudah dianalisa oleh semua ahli, disepakati oleh semua pembuat kebijakan publik, tidak mungkin hanya diselesaikan oleh DKI sendiri. Karena dia adalah sebuah megapolitan yang punya kota-kota satelit, wilayah-wilayah satelit. Misalnya nih ya, ada Bogor, ada Bekasi, yang notabene bagian dari Provinsi Jawa Barat. Ada Tangsel, ada Tangerang, yang notabene menjadi bagian dari Banten. Gitu. Depok juga bagian dari Jawa Barat. Gitu. Jadi sebetulnya menata Jakarta ini tidak bisa hanya Jakarta sendiri. Karena itulah kemudian dibentuklah sebuah konsep yang namanya aglomerasi ibu kota. Gitu. Nah, aglomerasi ibu kota itu mencakup, kalau bicara provinsi ya, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Nah, tiga ini harus sinkron. Jadi provinsi Jakarta harus sinkron ke atas, tapi juga harus sinkron ke samping. Karena kalau dia tidak sinkron ke samping, maka kemudian pembenahan Jakarta itu tidak bisa berjalan, gitu. Nah, ini kata Anies sendiri kan, oh kenapa polusi tinggi? Karena angin nggak punya KTP. Yang ada di sekitar Jakarta. Kita tahu kan ada kawasan industri di mana di Bekasi, ya, ada di Banten, gitu. Nah, kan itu perlu kerjasama dengan Gubernur Jawa Barat, perlu kerjasama dengan Gubernur Banten, dan kerjasamanya juga nggak boleh main-main. Ini kerjasamanya tuh harus betul-betul erat gitu loh. Nah, pada hari ini misalnya pemerintah Jakarta ya, setahu saya ikut memberikan kontribusi kepada kegiatan-kegiatan di Jawa Barat dan di Banten yang bisa membantu untuk menyelesaikan Jakarta. Misalnya mungkin pembangunan waduk, gitu kan, pembenahan sungai dan seterusnya. Nah, bayangkan Mas Ahal, kalau nanti ya dalam penataan aglomerasi ibu kota ini, Gubernur Jakarta itu beda sendiri, nggak sejalan dengan Gubernur Jawa Barat, nggak mau kerjasama dengan Gubernur Banten, dan melawan pemerintah pusat. Apa bisa pembangunan di Jakarta berjalan dengan maksimal? Nggak bisa. Soal banjir misalnya, memang ada masalah di Jakarta, di mana misalnya sungai-sungai sudah menjempit, sudah dangkal. Karena itu harus dilakukan normalisasi, gitu kan. Nah, tetapi mata airnya kan ada di Jawa Barat sana. Nah, salah satu solusi mengatasi banjir adalah pertama misalnya penghijauan. Kemudian misalnya membuat membuat embung atau membuat waduk untuk menampung hujan gitu. Nah, kalau misalnya Jawa Baratnya nggak bisa kerjasama atau tidak dibantu oleh Jakarta, nggak bisa diatasi masalah-masalah itu secara komprehensif gitu loh. Nggak bisa dibangun misalnya waduknya, nggak terjadi penghijauan. APBD Jakarta besar gitu, punya keleluasan keuangan. Mungkin Jawa Barat APBD-nya lebih terbatas karena penduduknya jauh lebih banyak, jauh lebih luas. Jadi membutuhkan dukungan keuangan dari Jakarta untuk membangun misalnya membangun waduk, untuk melakukan penghijauan. Lah kalau Gubernur Jakartanya tidak melakukan itu dengan alasan teknokratis atau alasan politis, ya nggak bisa.
Ya. Gitu. Nah, kalau kita bicara gubernur Jakarta, nanti misalnya Mas Pram begitu ya, PDI Perjuangan oposisi, bukan mustahil penolakan-penolakan yang terjadi itu adalah motivasinya politis. Dalam kerangka membangun front oposisi gitu loh, memperluas oposisi. Untuk membangun front itu kan perlu isu kan. Ya. Itu nggak bisa kemudian asal tolak-tolak aja, perlu isu gitu loh. Kayak misalnya Anies ya, secara teknokrasi, seolah-olah teknokrasi itu kami tidak mau normalisasi, kita naturalisasi kan gitu kan. Tapi sebetulnya itu politis. Kemudian saat itu kan Anies jadi nggak sinkron dengan Pak Peas kan. Iya. Pak Basuki kan Iya. sebagai wakil dari pemerintah pusat jadi terhambat. Betul. Gitu. Dan ketika Anies sudah tidak gubernur, Pak Jokowi masih presiden kan ada meresmikan apa itu? Sodetan kalau nggak salah itu. Yang Pak Jokowi udah mengatakan sodetan ini sudah tertunda berapa tahun? 5 tahun. Kenapa tertunda? Karena Anies nggak mau. Ya untuk persisnya nanti teman-teman diketik di kolom komentar lah. Paling nggak itu cerita besarnya. Itu soal sodetan itu, sodetan antara sungai apa dengan sungai apa itu yang diresmikan oleh Pak Jokowi saat-saat terakhir sebagai presiden itu. Yang dia katakan itu tertunda 5 tahun, itu gara-gara Anies. Jadi Anies itu hantu, beneran itu. Hantu bagi pembangunan di tingkat nasional dan hantu bagi pembangunan tingkat Jakarta. Hantu beneran itu. Luar biasa, Anies dibilangin hantu ya. Itu karena apa? Kesal juga pada saat zamannya Anies Baswedan sebagai gubernur DKI itu banyak tidak cocok sama pemerintah pusat. Jadi pembangunan itu jadi nggak berjalan sebagaimana mestinya ya. Ingat dulu waktu zaman Anies masih menjabat sebagai gubernur ya, dan Pak Jokowi sebagai presiden. Iya. Nah itu kalau kembali ke soal aglomerasi itu, aglomerasi kan kayaknya masih RUU ya. Itu akan Setahu saya sudah jadi undang-undang. Oh sudah diundangkan ya. Dan pimpinannya saya tambahkan lagi, pimpinannya adalah ex officio wakil presiden. Yang pada hari ini dijabat oleh Gibran Buming Raka. Yang artinya memang itu mengandekan sinkronisasi ya dengan pemerintah. Ini kan pusat berarti. Ini 3 provinsi, ya kan? Perlu diorkestrasi. Nah, orkestratornya itu adalah Wapres. Gitu. Wapres lah yang mengkoordinasi antara Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang mendukung Pak Jokowi, mendukung Pak Prabowo, mendukung Mas Gibran, kalau Anda pilih Pram dan Rano, ya calonnya PDI, yang didukung oleh Anies hantu Baswedan, itu Anda sama dengan akan mengganggu jalannya kinerja Gibran dalam melakukan orkestrasi pemerintahan di Jakarta ini. Tuh, dengerin. Apabila, ini prediksi Mr. Q, apabila Pramono Rano yang menang, nah itu akan terjadi lagi seperti pada masanya Anies gubernur, Pak Jokowi presiden. Nggak sinkron, ya, menghambat pembangunan. Tuh, mantap. Tapi kalau RK yang menang, sudah jelas RK kan ibaratnya satu komando, satu misi dengan Pak Prabowo. Jadi pembangunan bisa berjalan ya, karena pemerintah daerah mendukung program pemerintah pusat. Tuh kata kuncinya. Bukan seperti angin nggak ada KTP. Koordinasi di Jakarta ini koordinasi dari ibu kota Jakarta ini gitu loh. Karena Jawa Barat nurut ya kan, kira-kira gubernurnya kan Deddy Mulyadi nih. Jawa Barat Banten dukung, mau Airin mau Andra Soni nurut gitu kan. Tetap tegak lurus kan gitu. Lah, kalau misalnya nanti gubernurnya Pram yang partainya PDI begitu bermusuhan dengan Pak Jokowi, begitu bermusuhan dengan Mas Gibran, apa kemudian kira-kira aja logis-logis aja nih ya. Apa kira-kira Mas Pram akan ikut apa kata Gibran? Apa kira-kira nanti DPP PDI Perjuangan, apa nanti enggak Ibu Mega akan memberikan instruksi yang bertentangan dengan arah kebijakan yang mau diambil oleh pemerintah pusat? Jelas. Campur tangan Ibu Mega sebagai ketua umum. Luar biasa. Udah jelas nih nggak sejalan sama pemerintahan pusat nanti pemerintahan daerah. Instruksi dari Ibu Megawati. Dalam hal ini Mas Gibran sebagai ex officio Ketua Dewan Aglomerasi, menurut saya tidak. Jadi sebetulnya coblosan 27 November nanti buat warga Jakarta itu bukan cuma sekedar milih Gubernur Jakarta, tapi Anda juga berbicara mengenai prospek penyelesaian masalah di Jakarta, pengembangan masalah di Jakarta berkaitan dengan konsep aglomerasi ini gitu loh, berkaitan dengan penataan secara
meluas secara komprehensif gitu, dan itu terancam terganggu kalau misalnya nanti yang terpilih itu bukan Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan tegak lurus dengan pemerintah pusat gitu loh. Oke. Nah ini menarik nih. Ada dua hal penting ini yang menarik untuk kita diskusikan. Pertama soal Mas Pram dan Megawati sendiri dan PDIP lah ya. Kan tadi Mr. Q membikin dengan begini-begini itu kan, yang satu pemerintah, yang satu oposisi. Gitu. Kontrasnya kelihatannya begitu tajam. Tapi kan dalam tolong nanti bila film di visualnya dibikin. Jadi sampai begini begitu bersemangat. Ini yang saya suka dari Mr. Q ya. Khas, ketawanya tuh khas. Ketawa ngejek. Nah tapi kan yang kita tahu kan Mas Pram hubungannya baik dengan Pak Jokowi baik kan. Hubungannya dengan Pak Prabowo juga baik ya. Meskipun Pak Jokowi sudah menyatakan dukung Ridwan Kamil, tapi kan hubungan personal dan hubungan mereka tidak ada masalah. Itu satu. Yang kedua, Bu Megawati kan Mr. Q pernah bilang bahwa Bu Megawati itu juga bagian dari pemerintahan, gitu ya. Terus ya ada Pak BG yang juga orang dekatnya Mega ya, ada di pemerintahan. Jadi oposisinya ini juga oposisi PDIP ini juga oposisi yang ada beberapa yang ternyata kok ada di pemerintahan juga. Nah itu gimana? Kita clearkan satu-satu ya. Oke. Per hari ini saya lihat dengan langkah-langkah politik yang diambil, termasuk berkoalisi dengan Anies, itu semua harus direvisi. Pandangan-pandangan tadi harus direvisi. Bahwa pertama Pak BG ini ya dia jalan sendiri gitu. Dan sebetulnya itu dikonfirmasi oleh pernyataan dari PDI Perjuangan kan, yang mengatakan ya beliau bukan kader PDI Perjuangan gitu dan seterusnya. Yang kedua jalan sendiri, dan memang Pak BG ini kan dekat dengan Prabowo ya. Maksudnya mereka kan temanan gitu ya. Yang kedua soal Ibu Mega. Bu Mega itu kan BPIP dan BRIN ya. Nah, memang posisinya di BRIN dan di BPIP. Tetapi apa kemudian langkah-langkah politiknya per hari ini mendukung pemerintahan? Menurut saya per hari ini tidak. Saya yakin ya, ketemunya Pram dengan Anies itu pasti dengan si izin Ibu Megawati. Nggak mungkin berani, nggak mungkin Pram melangkah sendiri tanpa ada persetujuan dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara mengenai siapa? Mengenai Mas Pram sendiri. Ya baik secara pribadi, belum tentu secara politik gitu. Mas Pram ini kan kayak Mas Ganjar aja. Mas Ganjar nggak punya masalah pribadi kok dengan Pak Jokowi, nggak punya masalah pribadi dengan Pak Prabowo. Tetapi langkah politik yang diambil oleh Mas Ganjar pada waktu itu bertentangan dengan agendanya Pak Jokowi, bertentangan dengan agenda pemerintah pusat, gitu loh. Bertentangan. Nah, Mas Pram itu komandonya kemana? Per hari ini saya bilang Mas Pram itu adalah Ganjar jilid 2. Nanti komando-komandonya itu semua akan ikut apa kata Ibu Mega. Ibaratnya nih ya, kita ulang sejarah nih misalnya. Misalnya nih seandainya, rencana penyelenggaraan Piala Dunia U20 di DKI Jakarta. Gubernurnya adalah Pramono Anung gitu. Kira-kira akan setuju nggak dilaksanakan di Jakarta? Nggak dilaksanakan, sama dengan Mas Ganjar gitu, karena mengikuti arahan dari PDI Perjuangan. Jadi itu ngelihatnya dari aspek itunya ya. Apalagi Mas Pram ini sudah mengeluarkan pernyataan terbuka, ceto elo-elo, saya keberlanjutan Anies. Sejak kapan Anies itu sama dengan pemerintah pusat? Mas Pram menyatakan saya keberlanjutan dari Anies Baswedan. Itulah makanya garisnya tuh begini-begini. Gitu. Mas Pram itu telah memilih aliansi politiknya, telah memilih posisi politiknya. Keberlanjutannya perubahan. Jadi agenda nomor 1 dan nomor 3 pada Pilpres 2024 itu kan tidak terlaksana. Jadi nomor 4 kan nggak jadi kan waktu itu. Kan sempat ada wacana itu. Itu terrealisasi pada hari ini di Pilkada Jakarta. Ini koalisi 1 dengan 3 melawan 2. Mas Pram itu sudah meneruskan Pak Anies kok. Sejak kapan Anies ikut apa kata pemerintah pusat? IKN ditolak, apa ditolak gitu. Jadi sekarang ini Pram, PDI Perjuangan, tapi baunya Anies. Aromanya Anies ini. Gitu. Kalau saya bilang, Anda pilih Ridwan Kamil, berarti Anda dukung Prabowo dan Jokowi. Ya nggak salah saya kalau katakan Anda pilih Pram, berarti Anda dukung Anies. Pilih Ridwan Kamil, berarti mendukung Pak Prabowo, Gibran. Kalau
pilih Pramono Rano berarti mendukung Anies Baswedan. Anies hantu Baswedan. Rano lah. Ada nggak mau saya sebut. Nggak, supaya mudah, takut belibet. Iya, Saya iya. ngalamin di podcast sebelumnya, kalau sebut dua-dua itu ketukar-tukar jadinya. Iya, betul, Kalau betul. Anda pilih Pram, Anda pilih Anies, dan Anda pilih Ibu Mega. Gitu konstruksinya. Ya. Maka Ya, jelas ya. Penjelasan dari Mr. Q luar biasa prediksinya. Bukan prediksi togel ya, prediksi Pilkada Jakarta. Apabila warga Jakarta itu memilih Pramono Rano, berarti mendukung Anies Baswedan, mendukung PDIP, mendukung Ibu Megawati. Tapi kalau memilih Ridwan Kamil, udah jelas memilih atau mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ya, ingat, kalau Pramono Rano yang menang, sudah jelas Pramono Rano mendeklarasikan meneruskan programnya Anies lah, kira-kira begitu ya. Contohnya aja pada saat Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, presidennya Pak Jokowi itu tidak sinkron, tidak tegak lurus ya, bertentangan. Ya, semoga video ini bermanfaat. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe ya untuk kemajuan channel ini. Assalamualaikum sekali lagi. Bye.